warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin mini tahiyata wa salam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Puji siaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita semua sehingga kita semua pada malam hari ini mudah-mudahan kumpul Ariun kurang carayana sing janten Riyadul Jannah atau taman-taman surga. Terutama para jamaah anu bersiap-siap untuk mengikuti puasa 10 harus sungguh-sungguh mau mengikuti perjalanan ini. Kalau sudah sungguh-sungguh gitunya mau mengikuti perjalanan ini, mengikuti perjalanan ini artinya siap gitu. Siap naon? Siap mau mengikuti aturan-aturannya itu untuk pedoman sekaligus untuk motivasi itu. Motivasi itu semangat punya binya gitu. Modal kita, modal orang seaya deui tidak ada lagi lamun hoyong selamat di dunia terutama di akhirat kelak gitunya dari ancaman maut, dari siksa yang sangat pedih gitunya. Jadi amal sebanyak apapun gitu mual bisa diandalkan gitu. Jadi amal sebanyak kumaha pun nggak bisa diandalkan. Kita harus paham nih, di sini harus paham, harus ngerti. Kurang sok ngarasa jongjon, jadinya sok ngarasa jongjon dia tenang. Sebab geus loba amal. Jadi karena orang tenang geus loba amal, loba ibadah. Padahal amal kurang teh makbul atau mardud. Belum tahu amal-amal orang teh diterima atau tidak. Jadi nggak usah punya ketenangan walaupun kurang banyak amalnya gitu. Banyak beramal gitunya asa meni pede walaupun pada orang loba tahajud, loba ngaji yasin, kepedean gitunya, jadi ulah kepedean. Seaya di jalana kita harus mengikuti pedoman di Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kita harus mengikuti, tanamkan rasa cinta sedalam-dalamnya itunya di hati urang teh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau mencintai sedalam-dalamnya jika tidak mengenalnya? Aya nu mengenal kanjeng Rasul ayeuna teu aya gitunya. Makanya perjalanan ma'rifatullah ulah sok berangkat sorangan. Jadi lamun hayang makrifat ka Allah, hayang mengenal ulah sendirian gitu, ulah sendirian. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi ulah sendirian tercengang-cengan we, wah urang mau pasantrenan, urang mau hafal kitab anu urang mah sorangan langsung we gitu langsung mangkat sorangan cara untuk mengenal Allah gitu. Jadi itu bisa langsung makrifat tanpa mengenal wasilah-wasilahnya gitu. Untuk mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak mungkin kita akan langsung mengenal itu tanpa dikenalkan melalui pewaris-pewarisnya. Jadi nggak bisa kita mengenal Rasul tanpa ada pewarisnya, itunya. Yaitu para ulama warasatul anbiya itu. Jadi pewaris-pewaris itu para ulama yang mengikuti pelajaran-pelajaran yang membawa ajaran-ajarannya. Jadi pejuang-pejuang, jadi warasatul anbiya itu para ulama itu jadi pejuang-pejuang agama yang jujur, yang betul-betul ikhlas di masa ini. Itulah yang harus kita ikuti. Fattabi'uni, mengikuti dengan harapan nyambung ke Kanjeng Rasul, kadituna nyambung sareng Allah. Jadi merenangnya budaya tahapan. Lamun orang hayang nepi ka Allah, lamun orang hayang panggil Allah, lamun kalau kita ingin mengenal Allah umpamanya kita harus mengenal Kanjeng Rasul dulu. Nah, lamun kita ingin mengenal Kanjeng Rasul karena Kanjeng Rasul bukan sejaman dengan kita harus mengenal pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama yang bawa aturan-aturan ajarannya. Fattabi'uni, dengan harapan nyambung ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadituna nyambung ke Allah. Jadi seseorang makanya fattabi'uni, urang alhamdulillah dikersakeun, ditepangkeun ku Allah hakikatna sareng perjalanan majelis Darul Iman. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Nah, sok tinggal sing sungguh-sungguh gitu. Beberes niat jeung tujuanana, sing akur tujuan ieu, perjalanan sing akur jeung anu bawana itu. Jadi urang ieu anu bawa ieu perjalanan. Ieu perjalanan aya sanadna itu. Aya silsilahna. Lamun hoyong bener-bener sampai usul kepada Allah, aya usul teh sampai itunya. Usul sampai kepada Allah itu bukan berarti kita ketemu Allah kayak gini, tapi kita usul ketemu dengan keridhaan Allah gitunya. Bertemu dengan kepada keridhaan Allah. Ikuti cara moal disebut mengikuti lamun teu sarua. Jadi lamun orang niat nanti sarua jeung guru-guru orang, berarti orang tuh mengikuti. Ari ngarang itu teh kudu sarua. Guru orang ka kidul, orang kudu ka kidul. Guru orang ka kaler, orang kudu ka kaler. Gitu. Jadi kudu sarua niat jeung tujuanna. Gitunya. Untuk awal-awal maklumlah gitunya masih keneh pakepis sareng jeung tujuan diri. Awal-awal maksud sebenarnya nya bercampur aduk dengan urusan-urusan orang nya. Awal-awal mah hayang naon, hayang cager dina panyakit. Awal-awal mah hayang lepas dina musibah, hayang lepas dina belenggu ini dan itu, tanpa pikiran lepas dina belenggu kebodohan. Itu ya, itu tanpa pikiran hoyong lepas dina belenggu ketertimbudayaan. Boro-boroah keemutan sebab naon tersibuk hatena jeung pikirana masalah anu keur dihadapi. Boro-boro mikiran Tuhan, mikiran diri seorang yang ripuh, kena dengkul nyeri, kaki nyeri, lempang hese, kepala nyeri, darah kurang, penyakit panas, kepala pusing, Tuhan kemana? Senang begitunya, boro-boro kakinya gitu. Nah, untuk itulah saya pangersa
Banjarsari, Ustadz Dadang nyaritakan seperti itu. Untuk itulah bukan saya akunya, saya pengersa Ustadz Dadang menganjurkan untuk tazki dunia. Jadi untuk membaru-barukan niat gitu. Jadi selalu kita niat, sok niatan dina sajadah setiap mau sholat atau setelah sholat mau wiridan itu harus tazkiyati dunia, nganyar-nganyarin niat. Perjalanan nih, nganyar-nganyarin niat perjalanan. Jika kita mau mengikuti perjalanan ini secara sungguh-sungguh, makanya beresan di hatena anu tadinya pakupi jeung urusan pribadi, urusan duniawi, penyakit, ekonomi dan segala macam itu beberes deui. Intinya nah di beberes di niatna naon niatna supaya aku jeung guru urang. Jadi orang lepet dina mengikuti perjalanan guru-guru orang teh orang kudu niat syukuran, niat bersyukur kepada Allah pertama, kedua niat taubat, katiluna niat mujahadatun nafs. Jadi yang ketiga niat mujahadah itu memerangi hawa nafsu untuk ridho dalam menerima setiap kodarnya atau kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehari-hari menimpa kita. Itu semua wal qadari khairihi wasarihi, dua-duanya juga datangnya dari Allah. Wal qadari khairihi wasarihi minallah, dua-duanya datang dari Allah tanpa terkecuali. Harus jadi arek anu khairihi, arek anu wasarihi tanpa terkecuali harus kita terima dengan rasa ikhlas atau ridho. Terido wayahna diancam ku Allah sekaligus membinasakan amal-amal baik kita. Itu risikonya yang akan kita dapatkan bila mana kita aya rasa terido narima katangtosan di Gusti Allah. Apapun yang menimpa kita, pahit maupun manis, sehingga orang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Jadi serba salahnya lamun orang ditimpa musibah ku Allah atau menerima kodok-kodar Allah, arek pahit, arek manis, pahit maupun manis. Lamun manis mah pasti orang sok nampi, makanya ngejual kunci 10 kilo dibayar 1 juta. Alhamdulillah ditampi. Tapi ternyata punya kunci 1 kintal dibayar 100.000. Alhamdulillahnya, alhamdulillah letiknya, alhamdulillah gitunya. Nah, lamun orang turido narima kodok-kodar di Gusti Allah yang manis dan yang pahit. Komo yang pahit orang turido diancam akan membinasakan, menghapus amal-amal baik orang. Tuh, sholat puluhan tahun gara-gara jempol nyeri turido hangus tuh, ya Allah, subhanallah ya. Astagfirullahaladzim itunya gitu. Jadi berjuang semaksimal mungkin untuk tetap dalam kondisi hati orang ridho. Makanya ditimpa musibah apapun karena dia tahu. Jadi orang perlu diajar. Jadi walaupun orang ditimpa musibah seperti apapun, kita harus tahu. Tahu dari mana? Tahu apa itunya? Kita harus tahu bahwa musibah atau kejadian atau kodar dari Allah itu datangnya itu dari zat yang diharapkan keridhoannya.
Jadi yang pahit pun datangnya dari Allah, dari datang zat yang diharapkan keriduannya, yang diharapkan kecintanya, yang diharapkan ampunannya, yang diharapkan rahmatna. Jadi kodok-kodar yang terjadi, apapun yang terjadi kepada kita semua, mau pahit mau manis, itu datangnya dari zat yang diharapkan kecintanya, zat yang diharapkan rahmat taufik hidayahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itunya karena mengandalkan amal urang mah geus babak belur kabeh ge, anu balik salat urang tuh bener, wiridan urang tuh bener, puasa ge masih kena nahan laparnya. Tidak menutup kemungkinan amal-amal yang dianggap soleh, amal-amal urang dianggap halus, amal-amal anu dianggap halus ternyata berantakan semua. Selain itu juga berubah menjadi maksiat batin. Jadi ternyata ibadahnya bisa jadi maksiat batin, jadi dosa. Ibadah orang bisa menjadi maksiat batin. Sebab semua amal-amal diwarnai dengan ujub. Ujub itu membinasakan amal-amal sekaligus berubah amal taat menjadi amal maksiat dalam pandangan Allah. Manusia banyak yang terperangkap disangkanya amal-amal tidak akan menjadikan hijab dalam perjalanan menuju Allah. Jadi sekali lagi saya sarankan, Pangresa Banjarsari berkata tazki dunia tetap saur Banjarsari mah kudu sering menganyar-anyari membaru-barukan niat itu. Niat tujuan ikuti perjalanan ini, itunya hukumnya lamun maut. Jadi tazkiyah dunia itu wajib hukumnya lamun mau diteruskan berjalan dalam perjalanan ini, rumasa diri ini teh bodoh itu. Boro-boro ning nu bodoh itunya, boro-boro ning urang-urang guru cepasana anu barodo sebener-benerna bodoh urang mah. Nu pinter wae ge anu ka pasantren bertahun-tahun umpamana teh nya kitabna geus nyoplok segala macem gitunya, ngambil pesantren ge henteu urang mah gitu, umpamana kalah ning anu geus masantren oge eueuh hakna. Jadi anu pinter ge teu aya hakna merasa dirina pinter. Daya hasan di Allah tentunya. Nah, setelah kita meluruskan niat, intinya niatna luruskeun nyaeta niat bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qadari khairi wasarihi minallah, rek amis rek pahit kurang kudu bersyukur. Jadi pertama niat bersyukur supaya sarua jeung niatna guru-guru urang. Kedua, urang niat tobat karena urang ibadah wae ge urang mah geuningan jadi dosa, kuduna jadi taat kalah jadi maksiat batin. Katiluna urang niat mujahadatun nafs atau mujahadah memerangi hawa nafsu. Geuningan selama ieu teh urang teu bisa nahan hawa nafsu, hayang marah wae, hayang boga duit loba wae, hayang menang untung wae, segala macem hayang teh cagel teh embung gering, ulah gering, hayangna sehat wae, termasuk hawa nafsu. Jadi urang memohon pertolongan kepada Allah supaya urang bisa diberi pertolongan untuk memerangi, mengendalikan hawa nafsu. Jadi niat disertai dengan kesungguhan,
sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Allah dalam rangka segala keadaan terpilih-pilih, rek manis, rek pahit maupun pahit, kita harus bersyukur. Mudah-mudahan sambung lidah ieu sing bisa menjadi gambaran bahwa ternyata hidup itu tidak mudah, intinya harus banyak perjuangan, intinya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan. Kelebihan ngomong berenya paling kelebihan dan kekurangan. Pilih apabila ada yang nggak enak didengar, terasa menusuk hati gitunya, ya mungkin dihapuntennya, hapunten. Sami-sami. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.